Israel makin merajalela, Indonesia bisa apa? Itulah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani. Malam Pak Jailani. Di sebelah kanan saya ada Ibu Dina Sulaiman, pakar Timur Tengah dan dosen hubungan internasional Universitas Padjadjaran. Malam Bu Dina. Sebelah kiri saya ada pakar hubungan internasional Hikmahanto Yuwono. Malam Pak Hik. Dan di ujung sebelah kiri ada anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKS 2019-2024, Mas Sukamta. Malam, Mas Sukamta. Malam. Baik, saya mulai diskusi dari Pak Jailani itu dulu. Pak Jailani, saya mau nanya dulu. Ada update terbaru nggak ketika Kemlu melakukan evakuasi terhadap WNI yang ada di Libanon? Seperti telah diberitakan kemarin bahwa pemerintah Indonesia sudah berhasil secara keseluruhan Pak. Kita sudah mengevakuasi sekitar 61 orang. Dan 61 orang? 61 orang, yang kemarin itu ada 41 orang Pak, terdiri dari 2 flight. Ada 20 dan 21 orang, 2 kelompok. Dan yang masih tersisa kalau tidak salah ada 116 orang lagi di Beirut, di Libanon. Mereka memang belum kembali atas berbagai alasan. Misalnya mereka masih sekolah di sana, mereka berkeluarga di sana. Jadi masih ada sebagian WNI kita yang belum pulang, tapi yang pasti KBRI telah melakukan engagement dengan mereka dan berupaya untuk melakukan evakuasi secepatnya, Pak. Yang masih tersisa masih dalam kondisi yang aman? Semuanya dalam kondisi aman, Pak. Aman? Aman. Akan dievakuasi atau tetap dibiarkan pada pilihan-pilihan bebas? Kalau mereka berkeinginan kembali, kita akan melakukan evakuasi, Pak. Jadi kalau penilaian Kemlu sekarang situasi di Libanon seperti apa sekarang? Situasi sejauh ini masih aman, walaupun kita lihat di berbagai pemberitaan bahwa serangan Israel cukup semakin lama semakin besar. Dan kita terus terang sangat memprihatinkan kondisi ini karena kita mengkhawatirkan kondisi ini akan terus meningkatkan eskalasi di kawasan dan dapat menciptakan konflik yang lebih luas. Itu kekhawatiran Kemlu? Betul, Pak. Oke, baik. Bu Dina Sulaiman, ini sudah setahun ya agresi Israel yang belum tanda-tanda akan mereda dan malah kemudian makin meluas di Timur Tengah. Apa yang Bu Dina baca dari itu semua? Ya, yang pertama perang akan terus berlanjut selama suplai logistik juga terus berlanjut. Suplai logistik ya, senjata? Senjata. Dan 80% persenjataan Israel itu datang dari Amerika Serikat. Okay. Bomnya bahkan sampai bahan bakar jet tempurnya itu datang dari Amerika Serikat. Dan selama 1 tahun ini total Amerika Serikat itu sudah kasih uang ke Israel, bantuan militer ke Israel itu 17,9 miliar US dollar. Nah, selama ini terus berlangsung, ya Israel akan terus punya amunisi untuk melanjutkan perangnya di Timur Tengah dan bahkan melebarkan serangannya ke Libanon juga sampai ke Suriah. Nah, artinya memang perlu tekanan yang lebih keras ke Amerika Serikat supaya menghentikan ini seluruh logistiknya ke Israel. Dan sebenarnya dalam sejarah dulu di tahun 80-an ketika Israel menyerang Libanon, itu Presiden Reagan hanya dengan 1 telepon bisa menyuruh Israel berhenti. Ya, artinya sekarang sebenarnya Joe Biden kalau angkat telepon untuk meminta agar Netanyahu menghentikan perang bisa, karena memang kartu trufnya ada di Amerika Serikat, senjatanya ada dari mereka. Menurut Ibu, kenapa Joe Biden tidak berani melakukan memerintah kepada Netanyahu untuk stop war? Ini karena terkait dengan politik internal Amerika Serikat yang memang sangat didominasi atau dihegemoni oleh kekuatan lobby-lobby pro-Israel, antara lain misalnya AIPAC. Dan ketika Biden misalnya menjadi kandidat presiden, lalu anggota parlemen Amerika Serikat mencalonkan diri menjadi anggota parlemen gitu ya, para politisi, mereka kan butuh uang ya, butuh dana. Dan sebagian besar dana kampanye, sumbangan dana kampanye itu datang dari kelompok-kelompok lobbyis pro-Israel ini. Oke, baik. Prof. Hik, memang ada pepatah ya, civis pacem para bellum ya. Dan Netanyahu mengatakan bahwa serangan itu adalah bagian dari upaya pertahanan untuk menciptakan perdamaian. Gimana Anda melihat itu? Ya, kalau dari perspektif Netanyahu memang demikian. Dia ingin bahwa Gaza itu tidak lagi dimukimi oleh pejuang-pejuang Hamas. Bahkan anak-anak yang punya potensi menjadi pejuang Hamas 10-15 tahun yang akan datang, bahkan juga perempuan dibunuh. Karena mereka bisa melahirkan anak-anak yang nantinya akan menjadi pejuang Hamas. Nah, jadi Netanyahu mengatakan bahwa pertama sandera, tapi sandera ini sekarang dijadikan alasan pembenar untuk dia lakukan serangan. Sebenarnya ke siapa? Ke Hamas.
Bahkan rumah sakit, rumah ibadah diserang semua. Karena apa? Mereka mengatakan bahwa para pejuang Hamas ini bersembunyi di rumah sakit, di ini dan lain sebagainya. Anak-anak disuruh ini dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita tahu masyarakat internasional, bahkan Presiden Macron baru-baru ini, beliau mengatakan apa? Ini sekarang kita harus embargo nih senjata ke Israel. Berani beliau mengatakan. Ya. Lalu si Netanyahu mengatakan apa? Shame on Macron, katanya dia bilang. Memalukan Macron itu. Karena apa? Karena mereka tidak tahu bahwa kita sedang membela diri. Kita kalau nggak melakukan serangan ini, kita justru diserang, kita dihabisi. Nah kan gitu dari perspektif Israel. Tapi kalau misalnya kita lihat dari perspektif Hamas, Houthi, dan kemudian Hezbollah, mereka mengatakan bahwa enggak, pokoknya selama Israel ada di sana, di tanah Palestina, mereka harus keluar. Ini bukan yang Fatah. Kalau yang Fatah kan bisa menerima two-state solution. Kalau ini enggak, mereka pokoknya harus keluar. Dan mereka ini didukung oleh Iran, dan kemudian orang banyak mengatakan bahwa ini proksi dari Iran. Karena apa? Iran pintar, dia nggak usah perang antar negara, karena itu bereskalasi. Nah tapi seperti juga Amerika Serikat mensuplai senjata ke Israel, Iran melakukan suplai senjata juga ke Hezbollah, ke Hamas, dan ke Houthi. Nah jadi kalau misalnya saya lihat seperti ini, wah ini sangat luar biasa. Bahkan kemarin pada waktu Iran sudah melakukan serangan ke Israel, Perdana Menteri Rusia datang ke Iran, seolah-olah memberi signal bahwa Amerika, Israel, kalau misalnya kamu mengkerubuti Iran, maka saya akan ada di belakang. Artinya perang ini masih akan terus berlanjut. Terus berlanjut dan bereskalasi, bukannya tidak mungkin bahwa perang ini akan menjadi pintu masuk Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga. Karena apa? Kemarin Joe Biden mengatakan bahwa dia tidak percaya Perang Dunia Ketiga ini akan terjadi. Tapi menurut Joe Biden masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh Amerika Serikat. Termasuk misalnya melakukan lobby ke Iran. Lobby ke Israel untuk sekarang kan Iran sudah menyerang. Sekarang kan tinggal tunggu nih Israel. Mungkin Israel dibilang sama Amerika Serikat, kamu jangan serang dulu. Tapi sekarang coba lihat, yang diserang siapa? Hezbollah. Diserang siapa? Suriah sekarang diserang. Coba kayak begitu itu. Baik. Pak Kamta, yang pernah di Komisi 1, sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh Indonesia ya, minimal di Timur Tengah ini bisa tercipta menghentikan perang lah terlebih dahulu gitu. Kalau kita lihat dalam 1 tahun yang dilakukan oleh Israel ini, dari tujuan taktis, hampir semua tujuan taktis serangan Israel ini gagal, tidak berhasil. Tapi Israel jalan terus karena ingin mencapai tujuan strategisnya. Tujuan taktisnya soal pembebasan sandera, menghapuskan Hamas dari Gaza, so far sampai sejauh ini tidak berhasil. Tetapi mereka jalan terus karena mereka punya tujuan strategis, ingin menghilangkan ancaman terhadap negara Israel. Jalur Gaza akan dibersihkan, Lebanon akan dibersihkan, negara yang menjadi ancaman seperti Iran akan dilawan gitu. Karena mereka membayangkan sisanya itu sudah tidak menjadi ancaman bagi Israel. Nah, saya kira ini menjadi tantangan Indonesia ketika forum-forum multilateral seperti PBB dan lembaga-lembaga multilateral yang lain itu tidak berdaya. Kenapa tidak berdaya? Karena ada adik kuasa yang terlibat di situ. Adik kuasa. Saya kira selama adik kuasa terlibat, lembaga-lembaga multilateral ini pasti akan lumpuh. Baik. Saya kira peran Indonesia bisa masuk kepada mini multilateral. Baik. Jadi Menlu telah bersuara sangat keras di UN, tapi bagaimana kemudian langkah Indonesia ke depan untuk menghentikan perang, kita bahas setelah jeda berikut ini. Setahun sudah serangan Israel terjadi di jalur Gaza. Israel bahkan memperluas operasi militernya, tak hanya di Palestina,